hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Kekudusan-Mu Tuhan Yesus melingkupi setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, kami menyembah-Mu Tuhan saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, nikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan saudara, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, dan datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Mu. Saya undang saudara bisa bangkit berdiri. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu. Amin. Penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan Yesus. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir saat umat mencari wajah-Nya Tuhan. Amin, amin. Berseru,
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan Tuhan mau dekat dengan saudara, mau dekat dengan umatnya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu Tuhan. Hadirat, amin, amin, memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Naikkan pujian ini saudara. Hadir, amin Tuhan. Kau memenuhi kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami menyembah-Mu Tuhan. Mbah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Allah yang hidup, Allah yang bangkit dalam kehidupan kami. Kau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Jangan lepaskan kehidupan kami Tuhan. Pegang kehidupan kami Tuhan Yesus. Di masa muda kami Tuhan, Kau mau pakai kehidupan kami. Buka hatimu saudara. Akan sembah-Mu hanya bagi nama Dia Tuhan Yesus Kristus. Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Dia rindu untuk memakai kehidupan-Mu, anak-anak muda. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh-Mu ada di sini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang besar. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan Yesus. Iblis tidak patut terhadap hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Betapa Engkau mengasihi kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh mencintai kehidupan kami Tuhan Yesus.
kami Tuhan tanpa-Mu. Engkau memilih kami, Engkau mengangkat kami untuk menjadi anak raja di atas segala raja. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, malam yang begitu indah. Kau pertemukan kami kembali Tuhan dalam persekutuan ibadah pemuda Tuhan Yesus. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan pertolongan Tuhan Yesus yang begitu banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah Tuhan, bertahta di atas hati, mulut, pujian kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh bersorak, untuk kami boleh bersuka cita Tuhan. Mengangkat pujian hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang begitu baik. Kami letakkan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya saudara katakan amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak lagi. Hanya bagi nama Dia Tuhan Yesus Kristus. Datanglah dan bertahta. Kehidupan kami Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kebangkitan terjadi di tempat ini. Siap saudara, lompat. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, berembun di mata, puji tandingan
Biarlah roh-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
bekerja di tengah-tengah ibadah pemuda. Kami rindu Tuhan terus memenuhi kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang benar-benar ketika kami mendengar firman-Mu. Benar-benar kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Sekalipun sulit, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Hujan-hujan begini enaknya gerakan badan supaya rasakan kehangatan gitu ya. Haleluya. Haleluya. Kalian kalah sama Kak Kris ini ya. Gak pakai mic, kalian masih haleluya. Oke. Tema firman Tuhan di hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Holiness. Bisa ditampilkan dulu ayat firman Tuhan di malam hari ini. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Ayat ini tidak berdiri sendiri, rekan-rekan pemuda dan remaja. Ayat ini kalau bicara tentang kekudusan, kemarin nyambung firman Tuhan 2 minggu lalu. Pacaran yang sehat itu gimana sih? Pacaran yang sehat 2 minggu lalu itu gimana sih? Pacaran yang sehat itu gimana? Tadi adik saya tanya, pacaran yang sehat menurut kamu gimana? Saya belum punya pacar Kak Christine. Oh ya, tidak masalah. Pacaran yang sehat gimana sih? Mana pengurus? Pacaran yang sehat itu gimana sih? Sesuai dengan firman Tuhan 2 minggu lalu yang pemuda dan remaja dapatkan. Bingung saya jadinya ya. Pacaran yang sehat itu gimana sih? Weh, agak tidak mengikuti nafsu. Siapa di sini yang sudah pacaran? Siapa di sini yang lagi pacaran? Loh, cuma Revi yang ngaku. Revi, pacarmu siapa Revi? Itu yang main bass. Ya. Yang lainnya tidak ada yang punya pacar. Cewek-cewek, Kak Christine katakan, kalau ada pacarmu di sini yang cowok, pemuda, terus dia nggak ngaku kebangetan. Ya, oke. Siapa lagi yang punya pacar di sini? Nggak apa-apa. Pacaran itu nggak apa-apa. 2 minggu lalu udah ngomong ya pacaran yang sehat, ya kan? Gimana sih pacaran yang sehat itu? Daripada nanti Kak Christine yang ngomong, Rega pacarmu siapa? Ya kan nggak enak jadinya, ya kan? Kak Christine tahu jadinya. Kalau punya pacar diakui dong pacarnya. Halo. Pacaran kok nggak diakui pacarnya. Aduh cewek. Kalau ditanya siapa pacarnya, terus yang cowoknya diam-diam aja, pertanyaan besar. Waktu pacaran, kira-kira firman Tuhan Ibrani 12 ayat 14 ini dilakukan? Ini Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 itu panjang. Tidak hanya bicara tentang hubungan cewek dan cowok, tapi mencakup segalanya. Kalau baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17, itu tahu semuanya. Makanya Tuhan berkata, ayatnya yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan itu harus dikejar. Kita mau lihat, kita diciptakan Tuhan serupa dengan dan segambar dengan siapa? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan siapa? Yakin Anda serupa dan segambar dengan Allah? Yakin? Apa artinya segambar dan serupa dengan Allah? Jangan ngomong-ngomong toh serupa dan segambar dengan Allah, gak ngerti. Yo wajahnya Tuhan loh, hidungnya mancung kayak saya. Serupa dan segambar dengan Tuhan itu gimana sih? Gak ada yang tahu? Serupa dan segambar dengan Allah berarti kita memiliki sifat-sifat Allah dalam hidup kita.
Apa saja itu sifat-sifat Allah? Bisa anak kaum muda, remaja, beritahukan Kak Christine malam ini. Apa? Murah hati. Terus apa lagi? Memiliki kasih. Terus apa lagi? Mengampuni. Ya, kalau punya kasih pasti dia mengampuni. Oke, apa lagi? Kesetiaan. Apalagi sifat-sifat Allah. Kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Bilang sama diri sendiri, saya serupa dan segambar dengan Allah. Kalau serupa dan segambar dengan Allah, sifat-sifatnya Allah sudah dimiliki? Sudah? Ada satu tadi sifat yang sebenarnya ada sekian banyak sifat-sifat Allah. Ada satu yang tidak disebutkan. Yang jadi tema malam hari ini. Ini panitia kaum muda si acara angkat tema kekudusan. Bingung jawabnya orang-orang. Kudus. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Kalau Kak Christine katakan, bicara tentang ayat ini, ketika kita bicara Tuhan itu penuh kasih. Sifat dasar Allah adalah kasih. Ini karena Kak Christine ngajarnya di sekolah. Jadi sifat-sifat Allah itu tancap di sini terus. Anak-anak ngerti. Harus ngerti. Kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kita punya sifat-sifat Allah. Jadi tanda tanya malam ini. Punya enggak sifat-sifat Allah dalam hidup kita? Oke, kita lanjut. Ketika bicara tentang sifat Allah, Kak Christine akan angkat 3 hal. Yaitu sifat Allah antara lain kasih. Dia Allah yang penuh dengan keadilan. Dan dia juga Allah apa? Allah yang selalu dikatakan dia memiliki sifat kesucian, kekudusan. Bicara tentang kasih dan kesucian itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada kebanggaan, Kak Christine mau katakan malam hari ini buat anak pemuda dan remaja, masa-masa pacaran, nikmatilah masa pacaran. Tapi sesuai dengan firman Tuhan 2 minggu lalu, pacaranlah yang sehat. Seperti apa sih pacaran yang sehat? Ada yang boleh ingatkan Kak Christine 2 minggu lalu? Jangan sampai pacaran yang sehat datang ke gereja dengar firman Tuhan. Saya mau katakan yang cewek-cewek, yang pemudi, kalau pasanganmu tidak pernah baca Alkitab, apalagi dengar firman Tuhan, habis dengar langsung masuk telinga kanan, bablas telinga kiri, tanda tanya besar. Menikah, orang yang pacaran, perjalanan hidupnya tidak hanya sampai berhenti pacaran, benar nggak? Persiapan untuk mencapai yang apa? Pernikahan. Di tengah-tengah perjalanan pacaran, sanggup nggak? Kita itu mengejar kekudusan. Orang ngomong begini, Allah, zaman saiki, gak apa-apa nyerempet-nyerempet dikit. Gak apa-apa nyerempet-nyerempet dikit. Firman Tuhan katakan, kalau pemuda remaja lihat di sini, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Betapa kekudusan itu dituntut sama Tuhan dalam hidup kita. Daud pernah jatuh yang namanya di dosa persinahan. Tapi saya mau katakan, dia bisa bangkit. Dia tidak lagi hidup di dalam dosa persinahan. Kalau tidak percaya, baca kisahnya Daud dalam pasal-pasal yang terakhir. Ketika Daud sudah tua, yang namanya laki-laki mau usia tua sampai terkenal, saya itu nanti kuliah baru tahu yang namanya kakek Sugiono. Kakek Sugiono, benar enggak sih? Ya, Profesor Sugiono. Apa gembala itu ketawa-ketawa. Anak-anak kaum muda yang cowok, tahu itu Profesor Sugiono? Daud di masa tuanya, bagaimana dia belajar hidup. Dia tidak lagi tinggal di dalam dosa. Ketika dibawakan, namanya raja, ditawarin. Yang kalau ditawarin itu bukan wanita yang jelek menurut parasnya manusia. Raja ditawarin, itu pasti dikasih yang pasti cuantik,
jalannya yang gak kayak Kak Christine. Jalan Kak Christine kan itu, jalan. Sampai Kak William sama Kak Efraim ngomong, Kak Christine belum punya anak waktu itu. Kak, cobalah jadi perempuan, jangan jadi laki-laki. Karena jalannya itu gak ada kemayu-kemayunya, susah Kak Christine. Dikasih sama Daud itu wanita untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi di masa tuanya, lihat perubahan hidup dari Daud. Dia tidak menghampiri perempuan itu. Kenapa? Di situ ada hal yang luar biasa. Dia hidup di dalam kekudusan. Pernah jatuh? Pernah. Tapi dia tidak tinggal di dalam dosa. Anak muda, khususnya pemudi, kebanggaan seorang ayah ketika menghantarkan putrinya dari bawah sampai ke sini masuk dalam pemberkatan nikah. Itu kebanggaan seorang ayah. Jaga hal ini. Kenapa? Bahkan kalimat sebelumnya, berusahalah hidup damai. Ternyata makanya kalau bicara saja tentang hubungan antara pemuda dan pemudi tidak cukup sebenarnya. Berangkat dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-17. Tapi ada hal yang harus kita ingat sebagai pemuda dan remaja. Bukankah orang tua kita menanamkan nilai-nilai? Orang tua mendidik kita untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Jangan terlena dengan keadaan. Kalau dibilang gini, firman Tuhan pun katakan, anak-anak pemuda dan pemudi, di sini firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Coba lihat ayatnya yang ke-4 sampai dengan ke-6. Bergumul melawan dosa itu susah apa gampang sih? Bergumul melawan dosa itu bukan satu hal yang mudah. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Sekarang, Kak Christine mau tanya. Siapa di sini yang sadar dirinya adalah anak Allah? Boleh angkat tangan? Yang sadar bahwa dia adalah anak Allah. Ada yang ragu-ragu. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan akan menghajar kita. Tapi ingat, ketika Tuhan menghajar, berarti Tuhan itu mengasihi kita. Itu yang perlu diingat. Kalau ada satu saat anak-anak pemuda dan remaja ngomong, alah sudahlah, kayak begini, sudahlah hidupku udah kayak begini. Kembali Tuhan ngomong sama kita ya semua. Tuhan berbicara sama kita semua. Tuhan itu akan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tahu arti kata menyesa? Tahu? Ada yang tahu arti kata menyesa? Ada yang tahu arti kata menyesa? Ini pemuda toh. Orang-orang sudah yang ada di bangku pendidikan, di bangku kuliah. Biasanya anak kaum muda, kita banyak sekali ya kompromi dengan yang namanya dosa. Kadangkala kita bersembunyi di balik apa yang kita lakukan. Kita hidup di dalam dosa. Tapi malam hari ini Tuhan mau ajar kita semua. Tidak banyak waktunya buat kita. Tapi ingatlah. Kembali kasih dan kesucian yang menuntut kita untuk hidup kudus. Bahkan di dalam Roma pun dikatakan. Roma 12 mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Apa bedanya? Kalau kita gaya pacaran kita sama dengan orang lain. Sama dengan orang-orang yang tidak tahu hidupnya ini berharga. Tahu perempuan, pemudi-pemudi kalau sudah rusak susah. Mau bangkit susah. Anak-anak
Pemuda, hanya dengan kita datang kepada Tuhan, belajar minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena hukuman dosa, upah dosa adalah maut. Tuhan ajar, gak bisa kita hidup asal-asalan sekarang. Tuhan tuntut kekudusan, Tuhan tuntut kita belajar hidup suci. Dan kesucian, kekudusan itu menjadi gaya hidup kita. Berdamailah dengan sesama. Kalau mungkin satu saat, kalau ada di sini mungkin yang pernah pacaran, mohon maaf sama Kak Christine ya. Pacaran sama anak gereja. Terus akhirnya udah pisahlah baik-baik. Tiap hari ketemu, ya kan? Ya kan? Satru-satru ketemu, terus tiba pelayanan. Lah, kita melayani sama-sama masih ada satru-satru gitu. Berkenan gak kita sama Tuhan? Tuhan bilang tanpa kekudusan kita tidak berkenan sama Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak berkenan sama Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak berkenan sama Tuhan. Diawali dengan berdamailah dengan sesama. Kalau habis ini ada mungkin yang pernah menyakiti temannya, berdamailah. Kalau anak Tuhan, dia tahu bahwa dia punya sifat-sifat Allah dalam hidupnya. Dia gak akan malu untuk meminta maaf. Ya enggak? Ya enggak? Apa sih yang buat kita malu untuk minta maaf? Apa sih yang buat kita malu untuk minta maaf? Ya? Bukankah 2 minggu lalu kita diajar juga pacaran yang sehat jangan mempertahankan ego. Di dalam ego itu ada hawa nafsu. Apa susahnya sih ketika kita bisa bertumbuh bersama-sama? Oh mungkin kita pernah jatuh di dalam yang namanya dosa. Ayo kembali bangkit, kejar. Namanya orang kejar itu jalannya begini enggak? Namanya kejar itu gimana sih? Lari. Saatnya kita harus berlari mengejar kekudusan supaya apa? Hidup di dalam kekudusan Tuhan supaya apa? Kita berkenan sama Tuhan. Jangan pandang enteng masa muda. Kalau masa muda kita, pengkhotbah katakan, Salomo berkata dalam kitab pengkhotbah, silakan nikmati masa mudamu, silakan. Tapi ingat pada akhirnya ada hal yang dituntut dari kita. Di saat kita dituntut, sanggup gak kita mempertanggungjawabkan sama Tuhan? Banyak orang sekarang susah sekali ya. Kalau makanya ngomong hidup kekudusan banyak yang diam sekarang ya. Banyak yang diam ya. Tapi coba kalau bicara tentang apa ya. Kayak 2 minggu lalu pas pacaran. Oke Kak Christine tanya lagi. Ya kalau pacaran gak apa-apa jalanlah sama teman. Ya. Ya jalannya sama teman. Loh, jadi obat nyamuk dong Kak Christine. Enggak apa-apa, kumpul lah sama teman. Pacaran itu masa kita mengenal satu sama lain. Supaya nanti jangan sudah menikah, kita kaget lihat sifatnya. Loh, kamu dulu loh bilang, laut pun akan kuseberangi. Oh cewek-cewek pasti sudah pernah dengar itu. Hujan pun saya akan terjang demi menjemputmu. Pas sudah nikah hujan. Aku kehujanan loh. Kok aku kehujanan? Ya Allah, ya Tuhan. Kenapa sih Johan terus? Kasihan Johan. Aku sih percaya Johan masa pengenalan sama pasangannya yang sekarang ini sedang sama-sama. Kita berdoa, kalau temannya lagi pacaran, ayo kita dukung. Untuk tetap terus belajar hidup dalam kekudusan, amin. Amin. Susah enggak? Susah enggak hidup dalam kekudusan? Jawab Kak Christine dong. Susah enggak? Susah enggak? Susahnya kenapa Kak Christine? Saya belum punya pacar sampai sekarang. Itu yang susah. Yang susahnya itu bingung mau jawab apa. Tapi yang sedang menjalani masa-masa pacaran. Ingat, apalagi ketika kita mungkin jalan dengan orang yang tidak seiman, hati-hatilah. Banyak-banyak. Kenapa? Banyak-banyak untuk kita dekat sama Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan menuntut kita,
untuk hidup dalam kekudusan, setan itu tidak tinggal diam. Dia selalu ngomong begini, Jo. Ngomongnya setan itu, iblis itu, waktu iblis ngomong sama Hawa kan dia ngomong, Hawa, makanlah buah pengetahuan yang baik dan jahat ini. Tidak apa-apa. Pasti dia rayu Hawa. Biasa kan cewek kalau dengar rayuannya cowok gimana? Bahasa sekarang ngomongnya apa? Kelepak kayak ikan lele. Ini. Rayuannya itu cuma masa pacaran, ya enggak Om Hever? Gombalannya tuh cuma masa pacaran, iya enggak Revi? Revi belum jalani soalnya. Jadi dia cuma kena rayuannya pemain bass tadi. Dung tak kindung. Jadi waktu kena rayuannya pemain bass, Revi dadanya itu walaupun dia leader gitu langsung udah dung tak kindung. Kak. Bagaimana caranya untuk kita belajar hidup? Terus kita kejar apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, hidup dalam kekudusan. Yang pertama kita harus sadar, tubuh kita itu adalah baitnya Tuhan. Kalau kita sadar tubuhnya kita ini adalah baitnya Tuhan, kita nggak mungkin mau sembarangan. Iya nggak? 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Minta tolong dibaca semua ya, 1 Korintus yang pasal 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, Rasul Paulus sampai berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupnya Rasul Paulus bagaimana yang dulunya? Tapi ketika dia mengerti bahwa hidupnya merupakan baitnya Tuhan, baitnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu diam dalam hidup kita, dia pergunakan hidupnya dengan sebaik mungkin. Pergunakan hidup kita, tubuh kita ini jangan sembarangan. Apakah cuma karena masa pacaran? Tidak. Anak-anak pemuda, anak-anak pemudi, Kak Kristin mau ingatkan, jangan rusak tubuh kita sampai akhirnya kita tidak tinggal dalam kekudusan dengan cara apa? Ngerokok nggak apa-apa. Yang sekarang lagi ngetren itu kalau ngerokoknya pakai apa? Vape apa? Vape itu Baygon Kak Kristin, mereknya bat nyamuk Kak Kristin. Gak apa-apa. Kalau di gereja sini karena tidak pernah ada orang yang merokok, jadi ketahuan. Kalau anak-anak pemudi itu ngerokok itu ketahuan. Dari mana? Bau bajunya. Gak bisa disembunyikan. Oh, Kak Kristin sudah tahu salah satu trik saya. Berarti saya harus punya trik selanjutnya. Kita gak bisa sembunyi. Om Hever mungkin gak tahu, Kak Kristin gak tahu, kakak-kakak pengertian gak tahu. Tapi siapa yang tahu hidup kita? Hidup kita ini bukan miliknya kita, sadar. Hidup kita ini bukan miliknya kita sendiri. Tapi apa? Miliknya Tuhan. Ingat, kita dibeli dengan harga yang mahal. Dibeli dengan harga yang mahal, hargai. Kasih Tuhan yang begitu besar, makanya kasih. Dan kesucian itu Tuhan tuntut dalam hidup kita supaya kita hidup kudus sebagai anak-anak pemuda dan pemudi. Setelah kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, bait Tuhan, di mana Tuhan diam dalam hidup kita. Hal apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap terus hidup di dalam kekudusan? Berapa banyak anak-anak pemuda-pemudi tiap hari Om Hever tadi bahwa, aduh saya ngomong gini, benar-benar ya waktunya kita seminggu itu begitu banyak. Tapi berapa banyak waktu kita pakai untuk isi hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau kita mau jujur malam ini, siapa yang tiap hari ketika bangun pagi, dia tidak lupa. Dia datang cari sama Tuhan dan untuk mengerti Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu mau kita itu seperti apa, kita baca firman Tuhan.
Kalau boleh jujur, tidak ada anak pemuda yang memulai harinya dengan baca firman Tuhan. Tidak ada anak pemuda mau tahu dari mana kita, bagaimana cara hidup kudus. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Apa kata firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kalau nggak pernah baca firman Tuhan, gimana kelakuan kita mau pertahankan kelakuannya kita itu bersih? Kak Christine tidak menghakimi, tidak. Tapi kami mengajak anak-anak pemuda, pemudi. Hiduplah dengan tiap hari gaya hidup kita kalau belum diisi dengan firman Tuhan, itu kayak ada yang hilang. Makanya firman Tuhan katakan, Mazmur 1, tapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Oh, kesukaan saya jalan-jalan, kesukaan saya bakso, Kak Christine. Malam ini ubah. Mau jaga hidup kita tetap terus bersih. Kita tahu kehidupan kita. Kita mau mengejar kekudusan supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu seperti apa. Firman Tuhan tadi di remaja, anak-anak pemuda yang lain mendengarkan. Kita tidak mungkin tahu Tuhan itu seperti apa, punya sifat apa kalau kita tidak pernah baca Alkitab. Enakan baca artikel sepak bola. Kenapa kalau baca nggak pernah tertidur ya Kak Christine? Waktunya kita buat Tuhan berapa? Berapa banyak? Jangan pandang enteng hidup ini. Satu saat kita dituntut oleh Tuhan. Ketika dituntut kira-kira kita bisa mempertanggungjawabkan enggak? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kelakuannya tetap kudus. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Pemazmur katakan tidak ada lain kecuali kita menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, berapa banyak sih waktu kita untuk baca firman Tuhan? Sadar betapa firman Tuhan itu penting? Bahkan di ayatnya yang ke-10 apa kata firman Tuhan? Ayatnya yang ke-10 masih dalam Mazmur 119. Ayat yang ke-10 minta tolong Yosef. Ayat yang ke-10 dikatakan, orang yang selalu menjaga hidupnya untuk bersih, untuk kudus, dia itu selalu makan firman Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Ada hubungan sama Tuhan. Kalau orang pacaran, saya mau tanya, kalau pacaran itu kalau cuma satu yang bangun hubungan, kira-kira satunya gimana? Kalau orang pacaran itu kan mau nggak mau kan dua-duanya harus aktif, bener nggak? Iya toh? Kalau cuma satu yang aktif dibilang cintaku bertepuk sebelah tangan. Lebih banyak mana waktu kita sama Tuhan dengan waktu kita untuk diri kita sendiri? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Pemazmur dia berkata begini, karena dia tahu tanpa firman Tuhan, tanpa dia datang berusaha untuk bangun hubungan dengan Tuhan, banyak orang yang menyimpang dari jalannya Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Upah dosa adalah mau hidup di dalam dosa berapa lama? Kalau dulu mungkin kita pernah hidup dalam dosa, saat ini aku mau ajak kita semua. Mari datang kembali. Tuhan menunggu kita. Tiap hari dia menunggu kita sama seperti seorang bapak. Yang ketika anak bungsunya minta harta kekayaannya, bagiannya, dia sudah berfoya-foya habiskan semuanya. Ketika anak bungsu ini sadar, apakah bapaknya tinggal diam dalam rumah? Tiap hari dia menanti. Dan saat ini Tuhan menanti kita untuk kembali sama Tuhan. Ada kasih yang begitu besar. Di dalam kasih itu kita bisa tinggal. Kita bisa menikmati hal yang luar biasa. Di dalam kasih itu ada pengampunan yang luar biasa.
Di dalam kasih kita bisa merasakan, kita bisa hidup sampai hari ini. Datang sama Tuhan. Kalau ditanya lagi, satu hari berapa waktu yang kita berikan untuk datang sama Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Pernah satu saat, sudah tinggal 5 menit. Saya begitu sibuk dengan apa yang dipercayakan. Akhirnya apa? Buat saya itu bawaannya gak enak. Jadi ibu rumah tangga dengan 2 anak yang aktif, masih kecil-kecil. Itu gak gampang. Belum lagi dipercayakan ini. Ada hal yang harus saya pertanggungjawabkan. Sampai satu saat saya lupa. Mengajak suami pun, suami capek. Lupa kami berdoa. Kami cari Tuhan. Apa yang terjadi? Ada satu hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Akhirnya kami ingat. Tuhan sudah bangun hubungan sama kita. Dia terus berusaha. Dia tanya malam ini. Tuhan tanya, kapan? Kita bangun hubungan dengan Tuhan kapan? Jangan Tuhan saja yang aktif. Kalau cewek saja yang aktif ngapelin, tanyain pacarnya, kamu udah makan apa belum? Tadi waktu mau ke gereja kehujanan gak? Tadi habis pelayanan gimana? Kalau cuma satu yang aktif, kira-kira bagaimana hubungan itu? Bukan hubungan yang sehat. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Kita harus datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan asal-asalan. Perbaiki pola kita di dalam mengiring Tuhan. Dan satu yang pasti, kembali di ayatnya yang ke-11. Terus di ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Apa itu janji Tuhan? Apa itu janji Tuhan? Apa itu janji Tuhan? Apa itu janji Tuhan? Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, saudara akan temukan firman Tuhan itu berbicara tentang ketetapan, peringatan-peringatan, janji-janji, Taurat-Taurat. Apa itu janji Tuhan? Itu firman Tuhan. Di hati kita itu yang kita simpan siapa? Sudahlah, di dompetku ada kamu. Kalau di dompet punya itu miliknya cewek kita, pacarnya kita. Hati kita miliknya Tuhan, amin. Kita simpan firman Tuhan di hati kita, amin. Supaya apa? Ketika ada godaan, kita bisa menangkal dengan terus belajar mengejar hidup di dalam kekudusan. Supaya apa? Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Percuma apa yang kita lakukan semuanya tidak akan ada artinya. Tidak berkenan sama Tuhan. Malam hari ini, pemuda-pemudi, belajarlah hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala. Jangan pernah main-main. Oh, waktu saya masih panjang. Teruslah punya waktu pertama dengan Tuhan. Supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang membuat kita mungkin tidak bisa hidup kudus. Dengan terus seperti pemazmur katakan, dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Perbanyak isi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk membaca firman Tuhan. Dimanapun kita bisa lakukan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita sama pacar kita mati-matian untuk datang. Kenapa sama Tuhan kita setengah-setengah? Tuhan mau kita itu sepenuh hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Itu yang Tuhan mau. Dan belajarlah dalam hidup ini. Supaya kita terhindar dari dosa. Kita simpan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau lakukan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kita mungkin banyak hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan.
banyak hidup tidak berkenan di hadirat Tuhan. Malam ini pengampunan daripada Tuhan selalu tersedia buat kita. Kamu datang kepada Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.